Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat, semangat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul tempat ini ya untuk melaksanakan kegiatan kita tentang belajar mengajar khususnya untuk kelas 6. Anak-anak tadi di rumah sudah makan semua apa belum? Ya, kita biasakan makan pagi, sarapan pagi sebelum kita berangkat ke sekolah biar kita tidak lemes, biar tidak drop, dan kita senantiasa sehat. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang ini anak-anak. Bumiku. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Masih ingat tentang materi kita yang kemarin? Anak-anak, kemarin kita mau pelajari tentang apa? Tentang rotasi. Bumi itu rotasi ya. Nah, ini perhatikan, bumi berotasi. Ini adalah globe tiruan bola bumi. Bisa terlihat semuanya? Ya, di sini ya. Nah, ini tiruan bola bumi. Bumi berputar pada porosnya. Ini disebut dengan poros. Sedangkan pada tiruan bola bumi ini ada apa saja anak-anak ini? Ini negara-negara di dunia. Nah, coba kamu untuk yang Indonesia yang mana? Indonesia. Ya, ini ya Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang sangat besar, negara yang terdiri dari pulau besar ataupun pulau kecil. Nah, ini perhatikan. Sudah, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Ada yang sakit? Siapa? Bima sakit ya. Baiklah, kita doakan semoga Bima cepat sembuh dan dapat mengikuti pelajaran pada sesi berikutnya. Kalau ada teman yang sakit, kita segera mendoakan semoga cepat sembuh. Adakah surat izinnya? Tidak ada. Nah, itu jangan dicontoh anak-anak. Lain kali kalau kalian tidak masuk, kalian tuliskan surat izin atau minimal kalian WA atau SMS gurunya. Bapak guru, saya tidak bisa masuk karena sakit atau sedang ada acara. Nah, lanjutkan. Kita jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan karena kesehatan itu sangat berharga bagi kita. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Masih ingat apa saja yang harus kita lakukan anak-anak? Mencuci tangan. Siapa yang hari ini sudah mencuci tangan? Jadi, iya, bagus. Mas sudah cuci tangan ya, sudah melaksanakan. Yang kedua adalah memakai masker. Kalian semua pakai masker? Ya, Pak Guru juga memakai. Lebih amannya lagi kita memakai face shield. Kemudian membatasi mobilitas. Kalau tidak ada keperluan yang penting, kita jangan keluar rumah atau jangan beraktivitas terlalu banyak dan bertemu dengan banyak orang ya. Menjaga jarak, kemudian yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Kita harus menghindari kerumunan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari kata kunci, perbedaan waktu, dan interval nada. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, meningkatkan cinta tanah air. Kita harus cinta pada tanah air kita, Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa menyanyikan lagu nasional.
Oke, semuanya penyanyi ya. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, airku Indonesia, tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, anak. Tapi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat, ya, mencerminkan bahwa kita cinta pada tanah air Indonesia. Nah, apa yang terjadi anak-anak ketika bumi tidak berputar pada porosnya? Nah, ini yang apa? Ini tiruan bola bumi atau biasa disebut dengan global. Apa yang terjadi? Ini perhatikan, bumi kan berputar, sehingga dengan bumi itu berputar akan terjadi siang dan malam yang terkena sorotan cahaya matahari. Yang di sini maka akan menjadi apa? Yang tidak maka akan malam. Kalau bumi itu berhenti berputar mandek seperti ini, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kelompok sini? Apakah akan terjadi siang dan malam? Ya, kelompok dua, bagaimana apa yang terjadi ketika bumi ini berhenti berputar? Bagaimana? Apa? Ya, oh iya, betul sekali. Maka ketika bumi itu tidak berputar, maka yang akan, kalau yang malam terus Pak. Kalau yang panas terus. Gitu. Apa yang terjadi jika matahari tidak bersinar? Matahari tidak bersinar. Kita pagi hari berangkat sekolah, udaranya sangat sejuk, cahaya matahari bersinar terang, menyinari tubuh kita terasa sangat hangat, ya, dan kita menjadi bertenaga. Nah, apabila matahari tidak bersinar, itu yang terjadi apa? Yang terjadi, apakah akan terlihat atau gelap anak-anak? Gelap? Iya, betul sekali, akan gelap. Berapa waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi berputar itu berapa? Ya, 1 kali 24 jam atau 1
ada pada layar? Itu ada tadi yang kita diskusikan untuk layar yang sebelah sini anak-anak. Layar yang sebelah sini itu ada mataharinya, betul enggak? Matahari terlihat sangat cerah. Coba kelompok 1, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu cermati dari gambar itu? Apa saja? Ya, matahari, betul. Apa lagi? Ini gambar apa? Ada apa? Awan, betul. Itu gambar apa lagi? Bumi. Terus apa lagi? Bulan. Yang sebelah sini? Bintang. Nah, itu semua bisa kita amati. Yang terjadi yang ada mataharinya ini posisinya siang atau malam anak-anak? Siang. Kenapa siang? Ada cahaya mataharinya ya, jadi ini nampak terang. Ini nampak terang. Kemudian yang sebelah sini, ada apa? Apa saja? Bulan, ada bintang, kemudian ada juga awan. Sini ada awan ya. Kemudian langitnya berwarna hitam atau gelap. Ini pertanda terjadi malam hari. Perbedaan waktu anak-anak yang di sebelah sini siang, sebelah sini malam. Apa yang kamu lihat? Nanti kita lihat ada berbagai macam benda ya. Ada matahari, ada awan, ada apa lagi? Bulan, bintang ya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang gambar tersebut? Gambar itu menggambarkan apa? Iya, siang dan malam. Adanya siang dan malam. Adanya siang dan malam menyebabkan perbedaan waktu di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini perputaran bumi dan akibatnya. Nah, itu bisa kamu baca di layar dan kamu bisa baca teks yang Pak Guru bagikan. Ya, ini sudah saya bagikan ya, ya dibagi dulu. Nah, dicari itu ada teksnya. Sudah terlihat? Ya, dibuka nih. Ini halaman 3. Ya, kemudian kamu baca. Mari kita baca dulu, tak beri waktu 2 menit. Ya, Purnomo, maju mas, maju, baca, maju. Baca, ini baca satu paragraf. Lintang itu digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur yang membelahkan bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan bumi bagian
barat disabut ke bumi, bagian timur disabut garis bujur timur titik. Garis bujur digunakan sebagai panduan untuk pembagian wilayah waktu. Ya, cukup. Selanjutnya kamu coba. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 5 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ya, cukup. Terima kasih itu tadi. Kalian sangat luar biasa, membacanya juga terdengar sangat nyaring. Satu kelas bisa mendengarkan semua. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Anak-anak, selanjutnya tadi kalian sudah mendapatkan teks. Tadi teksnya sudah kita bagi dari setiap kelompok sudah membaca tadi. Dan perwakilan dari kelompok kalian juga sudah membaca di depan kelas. Untuk selanjutnya menemukan informasi dari teks bacaan yang kamu baca. Dalam teks tersebut berjudul apa tadi? Perputaran bumi dan akibatnya. Terdiri dari berapa paragraf, anak-anak? 5. Nah, terdiri dari 5 paragraf. Ya, untuk menemukan informasi penting dari teks yang kita baca, kita bisa melihat kata kunci yang terdapat pada teks. Cara melihat kata kunci itu bagaimana caranya? Kita baca secara keseluruhan teks tersebut dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menemukan kata-kata inti, kunci. Kemudian kata kunci itu nantinya dikembangkan dalam kalimat. Dari beberapa kalimat disusun, ada kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian tersusunlah menjadi sebuah paragraf. Dari beberapa paragraf akhirnya menjadi sebuah apa? Sebuah teks bacaan, sebuah karangan. Nah, seperti yang dicontohkan pada teks yang ada di meja kalian. Kata kunci, kata yang terdapat pada teks. Kata kunci dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Apa? Alia, cara mencari kata kunci apa? Apa? Iya, betul, mencari kata yang diulang. Jadi ada beberapa kata nanti diulang-ulang terus dalam bacaan tersebut. Maka itu disebut dengan kata kunci, kata yang sering muncul. Kata yang sering muncul itu kata kunci. Kemudian ide pokok, mencari ide pokok. Masih ingat ide pokok? Apa itu ide pokok? Apa? Kelompok sini yang belum juga. Ide pokok itu apa? Sylvia, ide pokok. Oh iya, betul sekali. Ide pokok yaitu kalimat atau yang berisi tentang ide utama. Kalimat tersebut nanti akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas, sehingga kalimat yang lain itu mampu memperkuat ide pokok, mampu memperkuat sehingga menjadi satu koherensi atau satu kaitan cerita yang saling terhubung. Kemudian mencari kata pengganti yang lain. Setelah kita menemukan ide pokok, ada juga kata pengganti yang lain. Misalkan nanti kita bisa lihat ada kata pengganti, ada saya, kamu, mereka, ya, tuh dapat dalam bacaan. Kata kunci ada dua, ingatkan. Kata kunci pendek. Nah, ini kata kunci pendek.
Kata kunci terdiri dari maksimal 2 suku kata. Jadi hanya 2 suku kata. Suku kata itu yang bagaimana? Aku misalkan. Kata makan. Satu kata. Kata ada jadi 2 kata. Tapi memiliki arti. Contohnya apa? Seperti itu tadi ya. Kemudian kata kunci panjang terdiri dari maksimal lebih dari 2 suku kata. Jadi 2 suku kata itu nanti akan membentuk kata kunci panjang. Maksimalnya lebih dari 2 suku kata. Kalau tadi hanya 2 suku kata saja, 2 kata dirangkai memiliki makna. Tapi ini lebih panjang lagi dan memenuhi dengan standar penulisan. Maksudnya apa? Memenuhi pola kalimat. Nah, perhatikan. Sekarang kita perhatikan layar slide monitor. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Apa saja yang bisa kalian lihat? Coba kelompok 3. Kamu bisa melihat apa? Apa? Ya, lebih keras lagi. Iya, betul sekali, kita melihat orang yang sedang tidur. Gambar tersebut menunjukkan orang yang sedang tidur, Pak. Lihat. Ini alias sedang tidur. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 alias masih tidur. Jam 5 pagi padahal. Gambar yang kedua, gambar apa anak ini? Anak naik sepeda, memakai seragam apa tidak itu? Memakai seragam berarti memakai sepeda kemana itu? Mau kemana? Mau ke sekolah, bawa tas apa tidak? Apa saja yang dibawa itu? Tas, terus sepeda, seragam. Iya, betul sekali. Pada gambar yang selanjutnya, anak sedang melakukan kegiatan apa ini? Belajar. Nah, posisi belajar kalau memakai seragam berarti sama seperti kita belajar di sekolah. Dengan dibimbing oleh Pak Guru dan Guru sehingga si tidur ini menjadi bersemangat belajar, membaca, menulis, aktivitas ada sekolah. Yang ada di sekolah. Nah, selain gambar tersebut, gambar anak, ada 3 gambar anak. Kamu temukan gambar apa lagi, Nara? Kamu temukan apa lagi? Gambar apa? Coba. Gambar apa, Nara? Apa? Peta. Peta apa itu? Peta apa? Peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia. Nah, ini ya, perhatikan anak-anak, ini disebut dengan peta Indonesia. Negara kita, negara yang sangat luas sekali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berarti negara kita terletak dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau anak. Di sana terdapat banyak sekali pulau-pulau. Ada yang pulau besar, anak. Pulau besar, ya. Nah, ini pulau besar. Ada juga pulau kecil, ya. Ribuan pulau, puluhan ribu bahkan. Pulau besar ataupun pulau kecil. Kelompok 1, pulau besar. Kita sebutkan. Pulau besar yang ada di Indonesia apa saja? Ini pulau apa ini? Kalimantan, betul sekali. Kelompok 3, ini pulau apa? Nih, nah kita tinggal di mana ini? Di Jawa, betul, di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan
daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sini apa pulau apa ini? Coba kamu mas, kelompok 2 ini pulau apa? Sumatera, betul, pinter ya. Kemudian ada pulau Sulawesi, betul, seperti buka ya. Cara untuk menghafalkan itu berdasarkan bentuknya. Bentuknya seperti huruf K berarti Sulawesi, seperti Semar ini bentuknya ya. Berarti ini di mana kali? Seperti ini berarti wilayah baiklah, perhatikan kembali gambar tersebut. Anak-anak, kita tinggal di wilayah Indonesia ini. Kita tinggal di sini. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana saat ini? Di Demak, betul sekali, Demak. Jawa ya, Jawa Tengah. Setelah kamu amati, kamu cermati ada 3 gambar anak yang sedang melakukan berbagai aktivitas. Ada 3 aktivitas yang berbeda. Juga di dalamnya, di bawahnya ini ada waktunya. Ada waktunya. Dan wilayah waktu di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Apa namanya? 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian barat. Nah, perbedaan waktu tersebut diakibatkan adanya bumi apa tadi melakukan apa? Bumi melakukan rotasi. Bumi ini berputar. 1 kali putaran itu berapa? 24 jam. Sehingga terjadi perbedaan waktu, sehingga terjadi siang dan malam. Nah ini pakai gambar yang pertama, anak tersebut itu baru bangun tidur jam berapa? Jam 5 bangun tidur. Ini di wilayah waktu Indonesia bagian barat. Contohnya ini di wilayah kita itu masuk waktu Indonesia barat jam 5. Kemudian di waktu Indonesia tengah tinggal di Pulau Bali waktu Indonesia tengah. Selisihnya berapa jam? Kalau di Jawa itu Jawa Tengah itu jam 5, berarti di Bali jam berapa? Jam 6. Di Papua jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jadi karena ini wilayahnya waktu Indonesia Timur, terlebih dahulu mendapatkan cahaya matahari, sehingga selisih waktunya kalau dengan waktu Indonesia Barat itu selisih waktu berapa jam? 2 jam lebih cepat. Kalau kita di sini jam 5, anak-anak Papua itu sudah mulai belajar. Nah, sudah jam 7, sudah sekolah. Kalau kita masih bangun tidur jam 5, kemudian teman-teman kita yang berada di Bali itu jam berapa? Jam 6 mereka sudah beraktivitas mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Ada yang naik sepeda, ada yang jalankan ibunya, ada yang jalan kaki. Yang penting sudah beraktivitas menuju ke sekolahan. Apa penyebab terjadinya perbedaan waktu? Apa tadi? Apa ini? Jadi mengalami apa? Rotasi, betul, mengalami putaran.
terjadi perbedaan waktu. Ya, ini. Perbedaan waktu disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Bumi berotasi membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam, sehingga saat berotasi 15 derajat membutuhkan waktu 1 jam. Oleh karena itu, setiap wilayah di bumi memiliki selisih garis bujur 15 derajat dan memiliki perbedaan waktu. Ya, anak kita bermain. Ini perhatikan Pak Guru memakai alat peraga jam karena kita membahas tentang waktu. Setiap kelompok mewakili waktu yang berbeda. Ini waktu Indonesia Timur. Sebelah sini kelompok 2 waktu Indonesia bagian nah ini waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat menunjukkan Bebas ditutup jam berapa? Kamu bebas ditutup jam berapa pengennya? Jam berapa? Jam 6. Nah ini teman-teman perhatikan, kelompok 3 sebagai waktu Indonesia Barat menunjukkan jam 6. Jam 6 ya. Nah kemudian teman-teman yang berada di waktu Indonesia Tengah di Bali tadi jam berapa? Coba mas, untuk jam berapa? Ya ini jam berapa? Nah, selisihnya kan tadi 1 jam toh, atau berapa tadi ke waktu Indonesia Tengah? Tunjukkan kamera. Nah, jam berapa? Yang keras sambil berdiri. Ya. Jam 7. Betul teman-teman? Ya, ayo kelompok 1. Ini di Papua ini berarti kalau di Bali jam berapa? Ini kita Bali ya jam berapa? Berapa perwakilannya? Monggo. Jam berapa? Jam berapa? Kalau bisa? Ya. Tunjukkan pada kelompok yang lain jawabannya. Jam berapa? Sudah terlihat? Jam berapa teman-teman? 9. Berarti sudah paham ya? Ada selisih waktu yang terjadi berdasarkan bumi berputar pada porosnya. Kemudian perhatikan kembali gambar peta. Nah, kita perhatikan nih. Apa yang ada pada bahan belajar kalian? Tadi saya sudah membagikan buku paket untuk kalian buat dan pelajari, dan juga kita bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Yo, ini saya bagikan satu-satu ya. Sudah semua? Ya, yo ini di sini. Coba kamu lihat gambar kita, ada tidak gambar kitanya? Nah, itu ada dong gambarnya. Ya ini ya. Gambar kita semuanya punya. Dibuka ini petunjuknya. Dan adakah pengaruh perbedaan waktu terhadap kegiatan manusia? Contohnya apa? Noda ada tuh. Perbedaan apa? Perbedaan yang terjadi. Nah, perbedaan aktivitas betul sekali tadi sudah ada ya, aktivitasnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sudah bangun tidur, ada yang aktivitasnya itu sudah mulai berangkat sekolah, ada juga yang sudah beraktivitas mengikuti pelajaran di sekolah. Itu berbeda-beda.
juga aktivitas dan kegiatannya. Perbedaan waktu berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Hal ini terlihat pada aktivitas sekolah dan bekerja. Ketika anak-anak berada di wilayah Indonesia bagian barat, baru saja bangun, anak yang berada di waktu Indonesia Tengah sudah bersiap untuk berangkat sekolah. Contoh lain, ketika nelayan di daerah waktu Indonesia bagian barat baru pulang mencari ikan, nelayan di daerah waktu Indonesia Tengah sudah melakukan aktivitas jual beli di pasar. Jadi perhatikan perbedaan waktu berikut. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Ini plus 7, plus 8, plus 9 itu maksudnya apa? Dari Greenwich Mean Time atau dari pusat waktu yang dijadikan acuan waktu di dunia, letaknya di kota Inggris. Siapa sudah pernah ke Inggris? Sudah pernah melihat Inggris? Di mana? Di YouTube. Ya, itu ada jamnya besar, ya. Itu sebagai pusat waktu yang ada di dunia. Kalau kita tinggalnya di wilayah Indonesia bagian barat, berarti dari kota Greenwich itu ditambah 7 jam. Kalau kita tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah, berarti ditambah berapa? 8 jam. Kemudian kalau kita tinggal di wilayah Indonesia bagian timur, maka akan dari Greenwich itu ditambah 9 jam. Yang kita lihat pada slide layar yaitu pembagian wilayah waktu, tentunya ada batas-batasnya, ada garisnya ini, garis merahnya ini. Kalau yang sebelah sini itu berarti wilayah Indonesia bagian timur, ya. Apa saja yang ada di wilayah Indonesia bagian timur? Pulau apa? Papua. Tadi ya, Papua. Sebelah sini, sebelah waktu Indonesia bagian tengah ada pulau apa? Pulau Kalimantan. Kemudian juga ada di bagian tengah di Bali. Waktu Indonesia bagian barat kita bisa lihat ada Pulau Jawa, dan juga Pulau Sumatera. Pulau Jawa meliputi apa saja potensinya. Bisa banyak tuliskan pada orang di lembaga yang seperti yang Pak Guru ketika bisa dikerjakan secara berkelompok. Ya, ini istilah peta konsep berikut berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan. Tadi sudah ada peta, ya. Kamu tulis, kamu cermati. Tulislah di kotak yang tersedia. Ya, ini kan kamu tadi sudah. Berarti kotak yang pertama di siapa, anak? Waktu Indonesia kemudian waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Ayo coba dikerjakan dulu, ya. Tulis tuh KPD-nya. Waktu Indonesia Barat apa saja? Yo, Purnomo, apa waktu Indonesia Barat? Terus apa lagi setelah C? Ini yang menjawab kelompok 2 ini. Waktu Indonesia Barat ini apa saja? Sumatera Utara, ya. Kemudian ada juga Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI, Jakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian ada juga waktu Indonesia bagian tengah, terdiri dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga wilayah waktu Indonesia
yang sebelah timur sendiri Maluku dan Papua. Kita lanjut. Berarti sudah dikerjakan semua ya? Yuk, coba tak nilai. Dari kelompok 2. Nah, ini tak cek dulu. Oke. Cek dulu ya jawabannya. Setelah saya cek, oh ya. Ini berarti 3 waktu ya, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, betul. Oke, ya 100 untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1. Kita cek ya. Bagus. Ya, mengalami. Nah ini pertama ini wilayah apa? Waktu Indonesia Tengah. Nah, Jawa masuknya di mana? Di waktu Indonesia Barat. Oh ini berarti salah satu. Ini seharusnya letakkan di barat. Kamu tulis di waktu Indonesia Tengah ya. Dan kalau diteliti ya, diamati ceritanya, dicermati. Kemudian saya akan cek aktivitas pada kelompok 3. Yang mana? Kelompok 3. Cek dulu ini. Oh, coba ini. Ini Papua. Kamu tulis di waktu Indonesia Tengah itu apa salah? Papua tadi di mana? Di waktu Indonesia Timur. Ya, berarti ini juga salah satu. Oke, bagus. 90 nilainya. Ya. Bagaimana sudah bisa dipahami? Ya. Itu waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, kamu sudah bisa mengeceknya. Ini cara mengidentifikasinya tadi jawaban kalian sudah sesuai belum dengan ini ikuti jawabannya. Tadi sudah Pak Guru cek, alhamdulillah bagus nilainya. Yang dapat 100 ada juga yang dapat 90. Lain kali lebih teliti. Jadi kita bisa membedakan, oh ini betul-betul waktu Indonesia Barat, ini betul waktu Indonesia Tengah, Timur, dengan apa? Dengan adanya garis merah tadi, garis pembagian waktu. Siapkan jam Yona waktu kalian. Nanti kita bermain jam Yona waktu. Seperti tadi permainannya, berarti kita sudah bisa ya. Misalkan kamu tinggal di Jawa Tengah jam 6, di sini di Bali jam berapa? Jam 7. Di Papua jam berapa? Jam? Ya, betul. Kalau di sini jam Semarang jam 6, Papua jam? Enggak. Tambah 2 jam. Kalau dengan di sini waktu Indonesia Tengah selisihnya 1. Kemudian perputaran bumi dan akibatnya. Ini kita tadi sudah membaca ini ya. Ada 5 paragraf. Dari 5 paragraf yang kamu baca, kemudian kamu tulis dalam kertas atau berbentuk kertas informasi semacam booklet ya, dari setiap paragraf yang kamu baca. Oh, paragraf ini, paragraf 1 membahas tentang apa? Masukkan sini. Yang kedua membahas tentang apa? Salin ya. Tulis pada lembar bacaan tersebut. Tentunya sumbernya adalah bacaan itu ya. Nanti tak cek, tak beri waktu 3 menit. Ayo, silahkan kerjakan. Informasi apa yang kamu temukan? Cukup informasi penting apa? Pada paragraf 1 tulis di sana. Oh, paragraf 1 Pak, yang penting itu tentang ini. Paragraf 2, silakan dikerjakan. Ayo. Ya, bagaimana mengalami kesulitan kelompok 3?
Kelompok 3 mengalami kesulitan tidak? Nah ini coba perhatikan Mas. Ini ada teksnya nih. Pada teksnya ada terdiri dari 5 paragraf. Kemudian kamu tulis informasi penting. Langkah pertama tadi apa? Kamu baca semua nih. Dibaca, dicari yang penting, di garis bawahi dulu. Misalkan, oh saya menganggap ini yang penting Pak. Correct. Ini nanti kamu pindah ke sini. Kotak yang pertama. Kemudian kamu lihat lagi yang kedua, kotak yang kedua. Kamu pindah ke kotak yang kedua, kamu di sini. Kemudian yang ketiga, cari. Misalkan contoh musik, maka tulis itu saja. Pada yang selanjutnya kamu cari kata-kata kuncinya, kamu cari salin, silahkan disalin, masih ada waktu untuk mengerjakan. Bagaimana kelompok 2 mengalami kesulitan? Yang mana kata-kata yang penting? Paragraf 1 yang mana? Ya, mana coba ditunjukkan. Ya, ini berarti jawaban kamu. Ya, bagus. Ya, dilanjut. Kerjasama, ayo kerjasama. Semuanya lebih mendekat. Mas, kerjasama. Ayo silakan. Ya kelompok sini, kelompok 1. Tadi akan perlu cek. Berarti informasi pada paragraf 1 itu yang mana? Nanti bacaannya, cari. Yang penting yang mana? Informasi, berarti menginformasikan. Oh, Pak, saya bukan yang ini, Pak. Yang informasinya sangat penting. Pakai otak saja. Tidak tulis ada berdua tulis di sini ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan. Nanti setiap perwakilan dari ketua kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini untuk paragraf 3, paragraf 4 ya. Ya, tulis yang rajin, yang bagus, nanti Pak nilai. Siap ya. Waktu tinggal 1 menit. Mana coba? Yang sama yang 4 tulisnya. Ayo jadi berpikir, tapi jadi 4 orang dari kelompok yang mampu, kelompok 2. Pada dari 3, pada 4, seperti itu. Ya, yang paragraf pertama sudah selesai? Siapa yang sudah? Coba ngomongnya siapa? Jadi, ya, ini sudah. Perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 berdiri. Siapa yang mewakili ketuanya? Berdiri silakan. Ya, akan maju di depan kelas. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Ya, sudah. Tadi bagaimana? Bisa kelompok yang lain bisa mendengarkan ya, suaranya tadi sangat keras. Untuk paragraf yang pertama, kata kuncinya kata yang penting, informasi yang terpenting terdapat pada kalimat nomor berapa, Mbak? Kalimat nomor 1. Kemudian kelompok 2 sudah diskusi ya. Kelompok 2 akan menyampaikan paragraf yang kedua. Monggo Mbak, kamu Mbak. Menyampaikan paragraf yang kedua itu tentang kata penting.
betul sekali. Berarti terdapat pada kalimat nomor berapa dalam paragraf itu? Nomor 1, betul. Ya, kelompok 3 mempersiapkan diri. Siapa perwakilannya? Maju. Mas, kamu Mas, maju. Sudah maju. Yang keras ya. Ini kelompok 3 akan membacakan hasilnya. Kata penting pada paragraf ketiga. Dengarkan ya teman-teman ya. Garis jujur menuju ke belahan barat dan belahan timur. Sudah ya. Bagus. Selanjutnya yang kelompok 4. Kelompok 4 karena tidak ada kelompok 4 maka kita langsung ke paragraf yang keempat. Coba dianalisa dulu, dicek dulu yang mana yang mengandung kata penting. Yang mana kalimat nomor berapa coba? Kalimat nomor berapa? Yang keempat itu. Kalimat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Coba dicari yang mengandung informasi. Ya, kelompok 3 coba. Kalimat yang berapa? Sudah ketemu? Ya, yang pertama. Betul. Kalau saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Itu informasi yang didapatkan dari bacaan tadi. Selanjutnya, setiap lagu memiliki interval nada. Nah, lagu itu pasti ada nada, interval nada. Tahukah kalian apa itu interval nada? Yang tahu interval nada itu apa? Ya, coba ngomong 3. Interval nada itu apa? Iya, betul sekali. Sangat kompak satu kelas tadi bisa menjawab bersama-sama diwakili oleh kelompok 3 menjawab tadi interval nada. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Jadi ada jaraknya. Tidak berlimitan antara nada C, D, E, F, G, A, B, C. Contoh nada pada C mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian ada nada interval pada tangga nada C mayor. Ada 1, 1/2, 1, kemudian setengah. Sedangkan nama kuantitas intervalnya adalah prim, yaitu jarak C ke C, 1 nada. Second, yaitu jarak C ke D. Nah, dari jarak C ke D ada berapa ini? C ke D. Nah, ini 2 nada. Kemudian tep, jarak dari C ke E ada berapa nada? 3 nada. Quarter, jarak C ke F ada 4 nada. Quint, jarak C ke G ada 5 nada. Sextet, jarak antara C ke A 6 nada. Septim, jarak antara C ke B ada 7 nada. Oktav, yaitu jarak C ke C ada 8 nada. Nah, tuh berarti jarak-jarak tersebut yang disebut dengan interval nada. Jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Kadang jaraknya itu berbeda-beda, tidak bisa sama. Dan namanya juga berbeda istilahnya. Ya, masih diingat tadi saya ada prim,
nada, satu jaraknya satu nada, dua nada, tiga nada, empat nada, lima nada, enam nada, tujuh nada, delapan nada. Nah, selanjutnya anak, mari karena kita tadi sudah belajar tentang nada, ya. Ya, satu nada, dua nada, tiga nada. Kemudian mari kita nyanyikan lagu Di Timur Matahari. Matahari terbit di sebelah mana, anak? Matahari terbit dari mana? Di mana? Di timur. Matahari terbit dari timur. Kemudian seolah-olah matahari yang bergerak adalah bumi. Semuanya nyanyi. Matahari. Ya, bagus. Kelompok dua. Lebih lemah. Kelompok tiga. Kelompok yang lemah. Nadanya ada. Barisan kita seluruh pemuda. Ngomong kamu lebih semangat. Iya. Timur matahari mulai bercahaya. Semangat, semangat. Dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita seluruh pemuda Indonesia. Timur matahari mulai bercahaya. Dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita seluruh pemuda Indonesia. Ya, bagus sekali suara kalian begitu sangat kompak dan sangat bagus. Tuh, nah. Ya, di timur matahari. Matahari terbit di sebelah timur. Sebelah timur anak-anak, seolah-olah itu
bergerak dari timur, kemudian pagi hari yang terbit, perlahan-lahan bergerak sampai sore hari, bahkan berganti dengan malam. Padahal sebetulnya yang bergerak itu adalah betul sekali. Nah, selanjutnya masih ada waktu. Kalian kerjakan, saatnya mengerjakan tes formatif. Ini Pak Guru bagikan soalnya ya, ada 10 soal yang kita kerjakan. Nanti akan kita nilai sejauh mana kalian mampu menguasai materi yang Pak Guru berikan. Jangan lupa diberi nama dan diberi nomor absen. Langsung dikerjakan. Ayo langsung dikerjakan. Ya, gimana? Kelompok 3 saya bisa ya. Ya, kerjakan, ayo. Ambil dibaca teksnya sambil Dari siang beradab kerjakan dengan teliti ya. bumi bagian timur dikunci dari timur titik tumbuh dari Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh bekerja sama. Jadi kalau bekerja sama dengan temannya akan saya kurangi nilainya. Nah, ayo dikerjakan tuh. Ada 10 soal. Ya, jaga ketenangan. Ya. Udah? Masih ada waktu 2 menit lagi. Bagi yang belum segera menyelesaikan. 2 menit. Kita cocokkan. Ya, waktu habis. Kita cocokkan nomor 1 yang menjawab adalah Purnomo. Nomor 1. Kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut adalah apa? Garis bujur ya. Sudah? Cocokkan ya. Betul. Nomor 1 garis bujur. Nomor 2. Nomor 2 Fani. Coba Fani nomor 2. Iya betul. Berdasarkan teks di atas, informasi penting yang diperoleh adalah garis bujur merupakan pedoman pembagian wilayah waktu. C. Nomor 3 Nara. Nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai pada teks tersebut. Di atas disajikan ada teks. Apa fungsi garis bujur?
Ya, betul. Selanjutnya nomor 4, kamu Mas. Nomor 4. Apa jawabanmu? Nomor 4? Ya, nomor 4 adalah B ya, betul sekali. Kata-kata mengandung kata baku. Selanjutnya nomor 5, Esa, nomor 5, Elsa. Nomor 5. Apa? 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, betul. Nomor 6. Nomor 6, kelompok sini lagi, Dewi, nomor 6. Apa? 1 jam. Apakah betul nomor 6 1 jam, anak-anak? Betul. Nomor 7, nomor 7 lu. Nomor 7 apa lu? Siapa lu? Ya. Ya, betul nomor 7 B. Nomor 8 ulang. Manfaat dari bujur adalah iya, betul. Di nomor 9. Nomor 9 interval pada nada mayor yaitu apa? Coba kelompok sini. Rahmat. A. A. Bagaimana teman-teman? Betul A? Ya, nomor 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah. 8, nomor 10. Nomor 10. Cek. Nomor 10 jawabannya apa? Salah satu ciri sebuah lagu menggunakan tangga nada mayor adalah dinyanyikan dengan semangat dan riang seperti tadi. Kita lagu pertama dari Sabang sampai Merauke. Semangat lagi. Kemudian ada di timur matahari. Semuanya kalian harus menyanyikan dengan semangat karena itu sesuai dengan tangga nada. Tangga nada yang ada. Selanjutnya, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Kita belajar apa tadi? Apa saja yang kita pelajari? Pembagian waktu, betul kan? Pelajari apa? Coba. Dulu pelajari apa tuh kita lu? Pengertian. Pengertian apa lu? Ya, pengertian kata kunci. Purnomo apa lagi? Cara menemukan kata kunci, menemukan informasi penting dalam teks, penyebab perbedaan waktu, pengaruh perbedaan waktu terhadap aktivitas manusia, pengertian interval nada, ada interval nada mayor, jenis interval nada, jenis-jenisnya. Kemudian perhatikan evaluasi tadi sudah dicek, itu berapa? Ya, alhamdulillah setelah guru cek kumpulkan semuanya, sudah dikumpulkan semuanya. Ini, ya, nah, nilai dulu. Ayo, ya, ini kumpulkan waktunya sudah habis. Kita cek. Ya, karena alhamdulillah sudah Pak Guru cek dari 14 anak. Yang mendapatkan nilai 100 ada 9 ya, alhamdulillah. Kemudian yang lain yang dapat nilai 90 tadi ada 2. Yang di bawah KKM ada 3. Kenapa kok di bawah KKM? Karena kalian kurang serius dalam belajar. Dapat nilai 60 itu ditingkatkan. Yang nilainya bagus mengikuti pengayaan, sedangkan yang nilainya di bawah KKM nanti remedi atau mengikuti perbaikan. Tiga anak nanti ya, ada soalnya nanti setelah materi. Bagi siswa nilainya di bawah KKM mengerjakan perbaikan, bagi siswa nilainya di atas KKM mengerjakan pengayaan. Hal apa? Hal menyenangkan apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Menyenangkan apa? Kita bisa apa tadi? Bisa bernyanyi. Terus apa lagi? Mengetahui waktu. Apa lagi tadi? Ya, materi yang sulit apa? Dari tiga materi tadi yang sulit. Semuanya mudah. Alhamdulillah. Kelompok sini semuanya bisa dipahami semua? Bisa. Kelompok 3 tidak mengalami kesulitan. Mungkin sedikit ya mengenai perbedaan waktu. Kalau di sini jam berapa, jam berapa tadi kelihatannya kesulitan. Manfaat yang kita pelajari hari ini kita bisa tahu, kita bisa mengerti manfaat atau perbedaan waktu yang ada di
Indonesia. Baiklah anak-anak, terima kasih. Kalian begitu bersemangat dan luar biasa. Sampai ketemu pada pertemuan mendatang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.